Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Siang ini kita akan mempelajari luas dan volume tabung kerucut dan bola. Oke, yang pertama kita mempelajari luas permukaan dari tabung. Luas permukaan adalah luas semua sisi bangun yang tampak di permukaan. Sehingga kita mencari luas permukaan itu menggunakan jaring-jaring bangun yang akan kita cari. Nah, seperti ini. Ini adalah jaring-jaring tabung. Tabung terdiri atas yang pertama bagian atas, kemudian bagian selimut, dan terakhir bagian alas. Oke. Sehingga luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas selimut ditambah dengan luas tutup. Nah, ini yang sebagai alas. Yang persegi panjang ini adalah selimut tabung jika dibuka. Kemudian yang terakhir yaitu luas dari tutupnya. Yang pertama kita punya alas. Oke. Alas dari tabung kita dia berbentuk lingkaran. Maka luas dari lingkaran adalah VR kuadrat. Ini sudah ada diberikan di materi pertama. Ditambah dengan luas selimutnya. Oke, selimutnya berbentuk persegi panjang. Berarti ada panjang dan ada lebar. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang yang bagian panjangnya tabung ini, di bagian sini, bagian panjang, jika kita bentuk lagi dia menjadi selimut tabung, ini seperti ini. Ini adalah bagian selimut persegi dari tabung. Jika selimut ini kita bentuk lagi menjadi tabung, jadi selimut tabung, maka dia akan berbentuk seperti lingkaran, ya kan? Kita bentuk menjadi tabung, maka bagian yang panjang ini akan berbentuk keliling lingkaran. Dan bagian lebar dari persegi panjang ini akan berbentuk sebagai tinggi tabung. Ya kan? Kalau kita bentuk dia menjadi tabung lagi. Maka jika ini adalah selimut dari tabung, dia punya panjang dan punya lebar. Jadi ini ya, bagian yang bulat ini adalah panjang, yang bagian tinggi ini adalah tinggi tabung. Nih. Panjang berarti keliling alas, kalau lebar berarti tinggi tabung. Gitu. Jadi kalau keliling alas rumusnya adalah 2VR. Kalau tinggi tabung kita beri lambang dengan T. Sehingga P kali L akan sama dengan 2VRT. Kemudian kita tambah dengan tutup. Tutupnya juga sama dengan alas. Jadi kalau tabung itu alas sama tutup sama bentuknya adalah bentuk lingkaran. Maka luas lingkaran adalah VR kuadrat. Jadi apa jadinya luas dari luas permukaan dari tabung? Udah kita tambahin VR kuadrat tambah 2VRT tambah VR kuadrat. Itu jadinya. Nah, mana yang bisa kita jumlahkan di sini? VR kuadrat bisa ditambah dengan VR kuadrat. Sama dengan kalau di sini variabel A ditambah dengan A, hasilnya adalah 2A. Jadi VR kuadrat ditambah VR kuadrat hasilnya adalah 2VR kuadrat. Ditambah dengan 2VRT. Nah, kita sederhanakan bentuknya. Nah, di sini bangunan kita, di sini bentuknya sama-sama mempunyai 2. Jadi 2 sama-sama punya 2, kemudian sama-sama punya V. Kemudian di kedua suku sama-sama punya R. Sini ada 1 R, di sini ada 2 R.
maka yang bisa kita keluarkan adalah 1R saja. Bagaimana jadinya? 2VR kita keluarkan karena di suku 1 dan suku 2 dia sama-sama punya 2VR, walaupun di sini berlebih R-nya 1. Nah, karena 2VR yang udah keluar, tinggal R yang satunya lagi. Di sini tinggal T. Jadi bentuk distributifnya 2VR R tambah T. Itulah luas permukaan dari tabung. Kita lanjut ke volume tabung. Hakikatnya semua bangun ruang itu memiliki volume yang sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Contohnya seperti balok misalnya. Balok, kalau kita tahu rumus volume dari balok adalah P kali L kali T. Itu udah diberi sama guru kita sebelumnya saat SD mungkin. Nah, dari mana datangnya? Sebenarnya rumus P kali L kali T ini datangnya dari luas alas kali tinggi. Nah, yang alas di sini adalah A, B, C, D. Ya, yang alas di sini A, B, C, D. Atau kalau satu asir, ini yang alas. Kemudian luas alas berarti panjang kali lebar ya. Nah, kalau volume itu adalah luas alas kali tinggi, kita udah tahu luas alas itu P kali L kali T. Karena itulah jadinya kenapa volume balok itu P kali L kali T. Bisa dipahami? Jadi bagaimana dengan tabung? Gitu kan? Luas alas kali tinggi. Alas kita sekarang berbentuk apa? Benar, berbentuk lingkaran. Jadi luas lingkaran apa? VR kuadrat dikali dengan T. Jadi luas alasnya adalah VR kuadrat, T-nya kita beri lambang dengan T, maka volume tabung adalah VR kuadrat T. Kita lanjutkan ke luas permukaan kerucut. Nih, seperti yang tadi ya, kita mulainya dari jaring-jaring. Jadi kita ambil jaring-jaring kerucut. Ada alas dan ada selimut. Jadi kalau selimut dibuka kayak ini bentuknya, berbentuk seperti juring lingkaran. Jadi luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah dengan luas alas. Terus selimutnya, ini alasnya. Alasnya berupa lingkaran juga. Gimana dengan luas alas, luas selimut kerucut? Kalau luas selimut tabung tadi 2 VRT. Sekarang luas selimut kerucut gimana? Nah, ini. Jadi kalau yang ini ya, yang selimut kerucut, dia berbentuk seperti juring. Jadi sedemikian persen dari lingkaran. Ini kalau lingkaran penuh seperti ini. Tapi kalau dia selimut kerucut, dia cuma beberapa bagian dari luas lingkaran. Ini disebut dengan juring. Itu disebut dengan juring. Kemudian yang bagian ini, ini namanya A ya, AB ya. Oke, ini AB. Dari A ke B ini disebut dengan busur. Oke. Ini disebut dengan busur. Kemudian yang bagian lingkaran ini yang berjari-jari R, kalau yang lingkaran besar ini jari-jarinya S. Kalau lingkaran kecil atau alas kita ini jari-jarinya R. Itu disebut dengan keliling lingkaran alas. Nah, kita sekarang mencari luas selimut kerucut. Kita akan menggunakan rumus perbandingan. Bagaimana caranya? Nih, luas juring akan dibandingkan dengan luas lingkaran. Jadi kalau nggak penuh juring, kalau penuh disebut dengan luas lingkaran. Lingkarannya yang ini ya, lingkaran yang besar. Kemudian panjang busur dari A ke B kita bandingkan dengan A ke A lagi. Atau keliling lingkaran yang besar ini. A kembali ke A lagi. Oke.
Kemudian luas juringnya ini akan sama dengan luas selimut. Nah, ini namanya kan selimut tadi nih, yang juring kita ini. Luas selimut, luas lingkaran VR kuadrat. Kalau jari-jarinya R. Sekarang jari-jari kita adalah S. Oke. VS kuadrat karena lingkaran besar kita ini jari-jarinya udah S. Kemudian panjang busur, jadi AB ini kan busur nih. Kalau kita bentuk busur kita, contohnya busur kita ini kan busur nih tadi namanya. Kalau ini kan ukurannya agak besar, kalau yang di PowerPoint kan ukurannya kecil ya busurnya. Nih, kalau kita bentuk busur kita ini jadi kerucut, dia akan membentuk seperti lingkaran. Jadi alas jadinya. Jadi panjang busur akan sama dengan keliling alas. Panjang busur akan sama dengan keliling alas. Keliling lingkaran, kalau keliling lingkaran biasa berarti 2 VR. Karena R kita sekarang S lambangnya, maka jadinya 2 VS. Nah, kita masukkan luas selimut per VS kuadrat sama dengan keliling alas. Keliling alas ini kan R, 2 VR per 2 VS. Seperti itu. Ini kita lanjutkan. Kita coret 2V, 2V, tinggal R per S. Kalau ini ya bisa kali kan, kali silang ke atas, jadi kali dia. Bisa kita coret lagi S-nya, akan menjadi VRS. Itulah luas selimut dari kerucut. Next. Maka di mana jadinya luas permukaan kerucut? Luas alasnya adalah VR kuadrat, luas selimutnya tadi kita dapat VRS. Nah, sama-sama kita keluarkan V sama R. Karena dia sama-sama punya V dan R. Ini sama-sama punya V, sama-sama ini kan 2 R-nya. Ini kita keluarkan 1 R, kita keluarkan 1 R. Maka yang tinggal berapa? Karena udah keluar 1, maka tinggal di situ 1. Ya kan? Tinggal di sini R, di sini tinggal S. Jadi VR kali R tambah S. Itulah luas permukaan kerucut. Selanjutnya kita akan melihat video tentang 3 bangun ruang kita, yaitu bola, kerucut, dan tabung. Jadi di sini ketiga bangunan ini dia mempunyai tinggi dan jari-jari yang sama.